Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Hey, Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menelaah jurnal dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan voluntary counseling and testing mobile HIV/AIDS pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palu yang ditulis oleh Edi Kurniawan dan kawan-kawan. Kemudian yang pertama pada bagian title and abstract. Nah, pada bagian judul dan abstrak telah menggunakan bahasa-bahasa dan istilah yang mudah dipahami. Kemudian, pada judul dan abstrak juga sudah terdapat ringkasan secara singkat dan tepat yang menggambarkan susunan yang seharusnya terdapat dalam abstrak, di mana dalam jurnal tersebut pada bagian abstrak sudah dijelaskan masalah secara singkat, kemudian terdapat tujuan penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, serta instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kemudian terdapat hasil serta kesimpulan dan kata kunci. Kemudian yang kedua, introduce. Dalam introduce ini terbagi menjadi 2. Yang pertama background, and yang kedua itu ada objective. Nah, untuk latar belakang dalam penelitian ini telah dijelaskan secara umum terkait dengan HIV. Kemudian dijelaskan knowledge dalam penelitian ini, artinya terdapat alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian ini sudah terdapat penelitian terlebih dahulu, di mana rujukan penelitian ini yaitu dari Tarkan dan Zotter pada tahun 2015. Selanjutnya untuk objektif, dalam jurnal ini sudah terdapat populasi, di mana populasinya sebanyak 876 orang dan digunakan pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh 90 sampel menggunakan taraf signifikan sebesar 0,05 atau 95%. Kemudian yang ketiga ada metode. Nah, untuk studi desain dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan VCT mobile pada 90 sampel. Kemudian pada bagian setting disebutkan bahwa populasinya itu sebanyak 876 orang. Nah, kemudian diperoleh rumus sampel menggunakan Slovin sebanyak 90 sampel. Kemudian lokasi penelitiannya berada di Kota Palu, dilakukan dari Agustus sampai November 2021. Nah, untuk metode pengumpulan datanya tidak disebutkan dan instrumennya tidak disebutkan dalam bagian metode ini, tetapi pada bagian abstrak dijelaskan bahwa metode yang dijelaskan pengumpulan data yang digunakan itu menggunakan kuesioner. Masuk di pembahasan nomor 6, yaitu ada partisipan atau peserta. Nah, jadi penelitian ini dari jurnal yang kami dapat itu, penelitian ini tidak menggunakan metode studi cohort, melainkan menggunakan desain penelitian cross-seksional dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, jadi populasi dalam penelitian ini yaitu orang yang melakukan kunjungan dalam layanan VCT mobil HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Palu. Nah, jadi yang selanjutnya masuk di pembahasan nomor 7, yaitu ada variabel. Nah, jadi penelitian ini memiliki variabel independen dan dependen, yang dimana variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan layanan VCT mobil HIV/AIDS. Sedangkan variabel dependennya dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan voluntary counseling and testing atau disingkat dengan VCT pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palu. Yang selanjutnya pembahasan nomor 8, yaitu ada data source, measurement atau sumber data atau pengukuran. Nah, jadi jurnal yang kami dapat itu penelitiannya menggunakan cara perhitungan besar sampel, menggunakan rumus Slovin, didapat dengan jumlah sebesar 90 sampel. Analisis hasil kuantitatif dengan uji statistik deskriptif
dan inferensial. Ada item 9 atau bias. Nah, pada penelitian kali ini, peneliti sendiri tidak menyebutkan bias potensial secara spesifik atau mendiskusikan secara khusus bias potensial yang akan terjadi pada penelitian. Kemudian item 10, study size atau ukuran studi. Nah, pada study size jurnal penelitian ini, peneliti menggunakan uji chi-square dengan taraf signifikansi Pi kurang dari 0,05. Selanjutnya ada item ke-11 atau kuantitatif variabel. Nah, pada kuantitatif variabel ini peneliti dalam jurnal ini menggunakan kuantitatif variabel, yaitu dalam pemanfaatan layanan VCT mobil HIV/AIDS, yaitu merasa tidak terhambat, merasa terhambat, merasa ada stimulus, dan merasa tidak ada stimulus. Selanjutnya item ke-12 yaitu statistical methods. Nah, pertama pada poin A, analisis hasil kuantitatif dengan uji statistik, deskriptif dan inferensial. Kemudian poin B, penelitian ini menggunakan uji chi-square dengan taraf signifikansi Pi kurang dari 0,05. Kemudian pada poin C, tidak didapatkan data yang missing. Selanjutnya poin D, populasi dalam penelitian ini adalah orang yang menggunakan kunjungan dalam layanan VCT mobil HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Palu, yaitu sebanyak 876 orang. Pada perhitungan besar sampel menggunakan rumus Lovin didapatkan dengan jumlah sebesar 90 sampel. Selanjutnya bagian 13 yaitu partisipan atau peserta. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan kunjungan dalam layanan VCT Mobile HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Palu, yaitu sebanyak 876 orang, sampelnya sebanyak 90 orang. Selanjutnya bagian B yaitu hal yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah kunjungan pelayanan VCT pada tahun 2020, salah satunya dengan adanya kondisi pandemi COVID-19. Di bagian C menjelaskan bahwa di dalam jurnal tidak dilampirkan flow diagram. Selanjutnya 14 ada deskriptif data. Berdasarkan distribusi responden menurut kelompok usia terkait pemanfaatan layanan VCT Mobile HIV/AIDS, didapatkan bahwa sebagian besar responden yang memanfaatkan layanan VCT Mobile berada di kelompok usia 27-29 tahun, yaitu sebanyak 30 orang, dan 24-26 tahun sebanyak 28 orang. Usia ini menjadi salah satu faktor sosial demografi pengguna layanan kesehatan seperti VCT Mobile. Sedangkan distribusi responden menurut jenis kelamin dengan jumlah tertinggi ada pada jenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 54 responden, sedangkan jenis kelamin dengan jumlah terendah ada pada jenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 36 responden. Distribusi responden menurut pendidikan terakhir dengan jumlah tertinggi ada pada tamat SMA, yaitu sebanyak 42 responden, sedangkan pendidikan terakhir dengan jumlah terendah yaitu tamat SMP dengan perguruan tinggi masing-masing sebanyak 10 responden. Kemudian pada bagian 15 yaitu outcome data atau data hasil, tidak menggunakan studi cohort dan studi case control, tetapi menggunakan studi cross-sectional. Sehingga berdasarkan hasil penelitian pada jurnal ini didapatkan bahwa sebanyak 83 responden dengan persentase 92,2% yang merasa ada stimulus untuk melakukan pemanfaatan layanan VCT, yaitu sebanyak 71 orang dengan persentase 78,9%, dibandingkan responden yang tidak memanfaatkan layanan VCT Mobile sebanyak 12 responden dengan persentase 13,3%. Sedangkan dari 7 responden dengan persentase 7,8% yang merasa tidak ada stimulus untuk melakukan pemanfaatan layanan VCT Mobile HIV/AIDS, sebagian besar memanfaatkan pelayanan VCT Mobile HIV/AIDS sebanyak 6 responden dengan persentase 6,7%, dibandingkan dengan responden yang tidak memanfaatkan layanan VCT Mobile yaitu sebanyak 1 responden dengan persentase 1,1%. Ke-16 main result atau hasil utama dalam jurnal masih rendahnya penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Palu disebabkan karena rendahnya kesadaran individu beresiko untuk melakukan pemanfaatan
program FCT. Berdasarkan tabel, dari 77 responden atau 85,6% yang merasa tidak terhambat mengikuti layanan FCT Mobile HIV/AIDS, sebagian besar memanfaatkan layanan FCT Mobile, yaitu sebanyak 68 responden atau 75,6%, dibandingkan dengan yang tidak memanfaatkan, yaitu sebanyak 9 responden atau 10%. Berdasarkan hasil analisis uji C-square yang dilakukan untuk melihat hubungan faktor persepsi hambatan dengan pemanfaatan FCT Mobile HIV/AIDS, didapatkan hasil SIG-nya 0,089, lebih kecil daripada 0,05, yang artinya ada hubungan antara persepsi hambatan dengan pemanfaatan FCT Mobile HIV/AIDS di Kota Palu. Bagian B, laporkan batasan kategori ketika variabel kontinu dikategorikan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam teori ini, yaitu persepsi keseriusan, persepsi kerentanan, persepsi manfaat, persepsi hambatan, dan case to action atau isyarat untuk bertindak. Tetapi dalam jurnal ini terdapat 2 faktor dari teori ini yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini, yaitu perfect barrier dan case to action. Bagian C, jika relevan, pertimbangkan untuk menerjemahkan estimasi resiko relatif menjadi resiko absolut untuk periode waktu yang berarti. Semakin tinggi perfect stability orang yang akan melakukan pemanfaatan layanan FCT, orang tersebut juga cenderung akan memanfaatkan layanan FCT, dan semakin rendah perfect stability orang akan cenderung tidak memanfaatkan layanan FCT Mobile. Oleh karena itu, sebagian besar responden sudah merasa rentan karena orang yang dijangkau dalam layanan FCT Mobile ini sebagian besar merupakan kelompok kunci terinfeksi HIV/AIDS seperti wanita penjajah seks atau WPS, waria, LSL, atau lelaki seks lelaki, dan panti pijat. 17. Outer analisis atau analisis lainnya. Dalam jurnal ini, analisis data menggunakan uji C-square dengan taraf signifikansi P lebih kecil daripada 0,05 yang dilakukan untuk melihat hubungan faktor isyarat untuk bertindak dengan pemanfaatan FCT Mobile HIV/AIDS di Kota Palu. Sedangkan hasil analisis multivariat juga menunjukkan bahwa perfect stability merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pemanfaatan layanan FCT. 18. Key result atau hasil kunci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara perfect barrier, di mana nilai SIG-nya 0,032 terhadap pemanfaatan FCT Mobile HIV/AIDS pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palu. Sedangkan untuk case to action, nilai SIG-nya 0,139 menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan FCT Mobile HIV/AIDS pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palu. Selanjutnya adalah limitation atau keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam jurnal ini adalah kondisi pandemi COVID, di mana terjadi pembatasan beraktivitas di luar rumah dan pelayanan kesehatan yang difokuskan pada pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Hal ini menyebabkan menurunnya jumlah kunjungan pada pelayanan VCT Mobile HIV/AIDS di Dinkes. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah populasi dan dapat mempengaruhi hasil pada penelitian. Nah, langkah selanjutnya yaitu interpretasi, di mana dalam jurnal ini sudah menjelaskan hasil akhir penelitian sesuai dengan variabel dan tujuan yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah. Langkah selanjutnya yaitu generalisasi atau keumuman. Dalam jurnal ini, data yang diambil berdasarkan data kunjungan dalam pelayanan VCT Mobile HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Palu pada Agustus sampai November 2021, di mana
Data tertera interval waktu yang jelas. Data pengambilan sampel yang digunakan menggunakan metode dengan rumus solving, di mana dianggap dapat mewakili populasi sehingga data dapat digeneralisasikan pada populasi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu pendanaan. Jadi dalam jurnal ini tidak dicantumkan sumber dana, hanya disebutkan pihak pendukung dan tidak dijelaskan peran dari pihak pendukung tersebut. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know